Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sampai nanti disampaikan oleh Dirjen kami, saya berusaha untuk melaporkan seminggu ini karena kita sangat ingin keterbukaan publik itu menjadi kekuatan kita, bukan menjadi kelemahan kita. Kami seminggu ini Pak sudah menyampaikan SOTK kepada Menpan RB Pak. Kami juga sudah menyampaikan SOTK ke Menseknek Pak, langsung ketemu dalam seminggu ini Pak. Artinya sudah kami lakukan. Kami juga sudah ketemu dengan BPKP, Pak Ate, kurang lebih 4 hari yang lalu. Jadi itu yang dalam rangka koordinasi. Karena betul seperti sampaikan Pak Ketua, kami nggak mungkin kerja sendirian. Jadi konsolidasi SOTK itu menjadi penting buat kami. Kami sudah sampaikan kemarin kas daripada kami, pikiran kami sebagai menteri adalah bagaimana melibatkan masyarakat secara terbuka untuk mengawasi anggaran SOTK kami supaya untuk mencegah korupsi. Selain yang sudah memang ada seperti dari BPK, BPKP, DPR, Irjen, KPK, Kepolisian, Kejaksaan. Jadi saya justru melihat itu adalah kekuatan, bukan kelemahan dengan melibatkan masyarakat. Itu yang pertama ya Pak, jadi itu yang kami lakukan. Kedua, efisiensi. Memang kami berdebat diskusi secara terbuka dengan Wamen, Dirjen, dan jajaran. Kami juga nanti pada waktunya akan koordinasi dengan LKPP, dengan BPK, BPKP, apalagi tadi poin dari Pak Ketua menyampaikan poin efisiensi juga menjadi penting. Jadi kami akan lakukan, tapi tentu dengan tata kelola yang benar. Ya buat apa kami melakukan efisiensi kalau tata kelolanya nggak benar? Tapi kalau memang ada aturan yang bisa dirubah karena menghambat efisiensi, boleh dong kita diskusikan. Saya pikir kita tidak akan berhenti dengan aturan yang menghambat efisiensi dan keterbukaan. Saya pikir itu sangat penting Ketua. Kemudian juga nanti tolong kami di brief ya Ketua, apa sih parameter evaluasi daripada Komisi 5 kepada kinerja kami? Supaya saya punya ukuran yang jelas. Seperti nanti jam 4 saya akan bertemu dengan BPK, saya akan bertanya hal yang sama. Karena saya mendapatkan masukan misalnya dari Dirjen, ukurannya kadang berbeda antara misalnya auditor dengan apa yang di kementerian kami. Saya sudah sampaikan, kita sampaikan dulu dong pendapat kita. Tapi tentunya kita harus patuh dengan auditor. Karena auditor adalah punya kewenangan mengaudit kita. Sama dengan Komisi 5, tentu punya kewenangan, punya alat ukur sendiri yang terukur kan, sehingga saya tahu persis apa yang menjadi ukurannya. Sehingga kita tidak berdebat soal alat ukur dan ukurannya. Dan kapan itu diukur? Apakah soal pengawasan, apakah soal penyerapan anggaran, apakah soal kualitas pekerjaan? Saya berharap teman-teman, dan saya sangat yakin karena ini sudah banyak yang senior, punya alat ukur. Supaya kami bisa menjalankan itu, membreakdown di komisi kami. Alat ukur apa? Evaluasi yang diberikan Komisi 5 terhadap kinerja kami. Tentu ada kuantitatif, ada kualitas, ada integritas, dan sebagainya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan di awal. Juga mengenai pembiayaan, itu juga misalnya Pak Fahri kami tugaskan untuk mewakili saya dalam beberapa hari ke depan, kalau diizinkan Presiden, akan membicarakan soal pembiayaan ke luar negeri. Kita bagi tugas itu Pak, dengan Satgas Perumahan. Dan di luar itu dengan anggaran yang sangat terbatas, kami juga sudah mencoba mengundang Pak Ketua dan jajaran dan teman-teman. Ya memang tidak ada pilihan, saya sudah tanya Pak Ate, boleh nggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh. Jadi saya akan melakukan itu, sudah ada 6 perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya. Nah, saya mesti menyiapkan instrumen di kami supaya tata kelolanya baik. Siapa yang menerima ini? Tapi ini semuanya nggak ada yang dijual. Semuanya ini yang mereka itu adalah tanah
Bisa perusahaan A, bangunan perusahaan B, kemudian isinya bisa yang lain dikasih gitu. Jadi kombinasi Pak. Walaupun nanti ada model-model tertentu. Seperti ada orang yang mau menyerahkan, tapi yang membangun siapa? Kalau nggak ada yang membangun, boleh nggak anggarannya dari kita? Jadi ada variasi-variasi juga Pak. Makanya di sini diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Bisa tanahnya dari perusahaan, bisa nggak yang bangun kita? Atau dibalik? Atau isinya. Jadi model-model pembiayaan ini menurut saya harus legal, tapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong royong. Jangan malah menghambat para pihak stakeholder untuk bisa bergotong royong. Jadi itu akan saya kawal betul Pak, bagaimana BPK juga memberikan approval. Saya nggak akan melakukan seperti di Tangerang kemarin, kalau BPKB tidak mengizinkan. Saya tanya dulu BPKB, baru diizinkan. Dan terakhir saya mau sampaikan juga Pak, apa sih yang perlu di internal kami juga lakukan? Terus terang tantangan saya juga adalah menyamakan ukuran dengan teman-teman di birokrasi. Saya terbuka saja. Mungkin cara berpikir saya, cara bekerja saya tidak biasa. Ya gitu. Mungkin cara berpikir, cara bekerja saya sebagai menteri tidak biasa. Tapi apakah dengan tantangan begini besar, saya harus bekerja dan cara berpikir saya biasa-biasa aja? Saya yakin dengan anggaran yang turun dari 14 menjadi 5 triliun, kalau cara berpikir, cara bekerja saya biasa-biasa, tidak mungkin tercapai 3 juta. Kenapa? 14 triliun saja hanya menghasilkan berapa Pak Dirjen? 93.000 per hari ini. Dengan 14 triliun. Tahun 2024 ya, tahun ini ya. Sampai per hari ini sudah baru berhasil berapa? 93.000. Kalau semua lancar 200.000. 145.000. Kalau semua lancar 145.000. Ketua, interupsi kalau bisa Ketua. Mungkin kalau boleh Pak Menteri masuk saja ke evaluasi. Masuk karena cerita Bapak ini kami sudah sering dengarkan di koran, di media, di mana gitu. Mungkin dievaluasi dan hasil pemeriksaan BPKP aja. Ini saran saja Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Menteri. Saya boleh lanjutkan pikiran saya, karena kalau kita pikirannya tidak sama, kita ini waktu ketemu dengan DPR ini sangat berharga. Karena saya kenapa terbuka, kalau DPR mengetahui persoalan kami dengan benar, saya sangat senang. Jadi saya sangat senang keterbukaan, dan saya minta itu jangan mundur dari kesepakatan kita awal. Ya, kita sudah gagah berani ketok di sini, terbuka, ya terbuka semuanya. Jangan kita mundur dari situ. Saya udah komit ya, dan saya minta ketua. Kemarin saya dapat masukan dari Wamen dan dari Dirjen soal Satuan 3. Waktu itu minggu lalu dari Komisi 5 minta supaya dibuka. Saya siap membuka dan kita sudah sepakat. Nah, saya mendengar masukan dari Pak Fahri, itu ada kesepakatan kalau sudah diketok palu baru boleh dibuka. Begitu Pak Fahri ya? Nah, kita pastikan keterbukaan juga tidak melanggar tata kelola yang baik dan benar. Nah, saya juga mau diputuskan sekarang, kita tetap jalankan itu dengan catatan semua aturannya memang sudah terpenuhi, ya, supaya kita buka, ya, mulai sekarang sudah dibuka, kita supaya dibukanya supaya nggak salah. Kalau bagi saya, justru kalau informasi itu hanya dimiliki oleh segelintir orang, itu Pak Dirjen sering pernah mengatakan pada saya, sering disalahgunakan. Nanti foto sama Pak Dirjen, nanti bilang ini begini-begini. Betul gitu Pak Dirjen ya? Ya. Tapi bagaimana kalau informasi itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia? Nggak ada yang eksklusif. Ya Pak ya, nggak ada yang eksklusif. Jadi itu bisa, nggak ada rahasia Pak. Nah, saya lebih setuju begitu. Jadi tidak ada eksklusivitas terhadap informasi dan data. Justru potensi orang itu menyalahgunakan kalau itu data itu adalah eksklusif. Jadi saya sepakat dengan apa yang Ketua sampaikan minggu lalu, ya, selama itu tidak melanggar aturan dan tata kelola. Jadi bahkan prosesnya itu kita putuskan dan kita sampaikan kepada publik. Kalau diizinkan, saya mau sampaikan di website Kementerian Perumahan. Supaya apa? Semua jadi eksklusif. Jadi teman-teman saya juga tidak khawatir bahwa nanti nama mereka atau jabatan mereka
dimainkan. Nah, jadi saya minta itu yang kemarin supaya saya bisa segera jalankan karena minggu depan kami sudah punya satu videotron berapa kali berapa Pak? 7 kali 10. Tentu di situ saya juga akan buka di situ. Apa anggaran 2025, apa anggaran 2024 supaya tidak ada yang tidak terbuka. Dan bagi kami, kementerian kami, keterbukaan itu adalah kekuatan bagi kami. Keterbukaan itu justru adalah power dari kami untuk biar rakyat bisa menilai secara terbuka bahwa apa yang kami lakukan ini benar atau tidak benar. Ya, saya rasa itu Pak Dirjen langsung disampaikan evaluasi buat yang dilakukan. Silakan. Mohon izin, Pak. Ya, Pak Dirjen. Non sewu Pak Menteri, kita raker ini dengan Menteri Pak, bukan dengan Dirjen. Dirjen itu nanti kita RDP Pak. Saya minta tolong, ini terkait dengan tata tertib Pak. Pak Menteri silakan Pak Dirjen kasih bahan ke Pak Menteri. Pak Menteri yang sampaikan, kalau Pak Dirjen yang nyampaikan kita RDP Pak. Bukan raker namanya. Silakan. Nanti kita akan dengan Dirjen, kita RDP Pak. Kalau Pak Menteri sudah selesai, saya akan langsung ke pimpinan dan anggota. Ini soal membaca aja Pak. Kalau soal membaca, saya pikir saya akan bacakan. Ya, kalau memang masalahnya soal membaca jadi masalah buat Bapak, saya bacakan. Interupsi pimpinan. Saudara Menteri, Silakan. mohon izin bukan hanya membaca. Memang ini masa transisi, ini warisan dari kementerian yang lama. Namun tentunya kami bukan hanya minta bacaan dari Bapak Menteri, namun pemahaman tentang evaluasi ini juga harus betul-betul difikirkan dan betul-betul kita kan perlu pemahaman juga Pak Menteri. Baik. Jadi kalau hanya sebatas dibaca, kita juga bisa baca di buku. Iya Pak. Ya mohon izin, Ya, pimpinan maksud terima kasih. saya yang kita baca ini sudah kita bahas Pak sama-sama. Ya, Kalau baik. kami Jadi- ini kan, jadi- saya izin Pak, kita tim Pak, saya udah bagi, misalnya bicara ke publik, yang bicara saya atau Wamen atau bicara Dirjen itu sama aja, tapi yang dibicarakan sama Pak. Tapi kalau itu saya hormati Pak, jadi maksud saya begitu. Jadi kalau bicara ke publik itu, saya izinkan Wamen saya bicara Pak, Dirjen saya juga bicara, tapi yang dibicarakan sudah disepakati. Sama dengan ini Pak, ya kan? Ini juga sudah kita bahas bersama. Ya, tadi kami sudah membagi, tapi saya hormati ketua. Kalau memang ketua memerintahkan begitu, saya Mohon kerjakan. izin Pak Menteri, jadi gini Pak Menteri, ini bukan sesuatu yang rumit. Jangan ditanggapi salah oleh Pak Menteri. Bukan saya tidak mengizinkan Pak Menteri. Di tata tertib, ada namanya rapat, itu kan ada dua kita kalau dengan kementerian. Ada namanya raker, rapat kerja itu langsung dengan menteri. Ada namanya RDP. Mungkin kenapa Pak Menteri ini udah lama meninggalkan DPR, jadi ada nomenklatur rapat Pak. Ada RDP, ada kalau RDP itu kita dengan pejabat eselon 1 Pak, ditemani eselon 2. Jadi begitu, memang ini sifat rapatnya Pak Menteri, bukan apa-apa Ini ini. aja. Ya, sifat rapatnya saja. Tidak usah jadi masalah Pak Menteri. Baik Pak.